Bukankah hidup kami ini diciptakan untuk membawa kemuliaan bagi namamu? Oh, sejak dari awal saudaraku kau dibentuk, diciptakan. Bahkan semesta diciptakan untuk menceritakan kebesarannya. Amin, amin, amin. Truly He is Alpha, He is Omega. The ancient one, the beginning of all things. Itu sebabnya Tuhan, bawa langkah-langkah hidup kami ini terus Tuhan. Apapun yang kami katakan, apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan. Oh, give back the glory to Him. Amin. Kemuliaan hanya bagi Dia, kemuliaan kembali kepada Raja di atas segala raja. Berbicara buat setiap kami Tuhan, apa yang jadi kerinduan hati-Mu Tuhan. Bawa setiap kami ini Tuhan terus masuk di dalam kehidupan kami, mengenal Engkau lebih dan lebih dalam lagi. We are thankful Lord. Kami siap terima firman-Mu di dalam satu nama-Mu Yesus Tuhan yang kami sembah. Engkau yang diurapi, diberkati, katakan dengan suara-Mu yang paling keras. Amin, 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 amin. Lihat kiri kanan saudara. Oh, katakan be blessed. Be blessed, silakan duduk jemaat Tuhan. Bagaimana kabar saudara hari ini? Wow. Bolehkah saya katakan ini saudaraku, saya berjumpa dengan orang-orang yang diurapi Tuhan di tempat ini? Bolehkah saya katakan saya melihat orang-orang, wajah-wajah orang yang diurapi dan diberkati Tuhan? Beneran saudaraku? Kalau beneran, saya yakin aminnya dan tepuk tangannya yang paling keras. Hari ini saudaraku saya akan masuk pada bagian yang kedua dari seri firman Tuhan di bulan Oktober. Yang berjudul Your Harvest is Now. Tuaian saudara itu sekarang. Bolehkah ini menjadi perkataan iman? My harvest is now. Bukan hanya sekedar judul firman, tapi saya itu menangkap firman di bulan Oktober ini dan saya berkata atas kehidupan saya saudaraku, my harvest is now. Tuaian saya sekarang. Dan di minggu yang kedua ini ya saudaraku, saya akan bagikan satu pesan firman yang buat saya pribadi quite interesting gitu saudaraku, cukup menarik. Judulnya adalah dihambat semakin merayap. Saya berdoa ya saudara, kita semua sadar bahwa kehidupan kita ini adalah game of faith. Pertandingan iman. Dan please, jangan jadi orang Kristen yang naif. Sorry saudaraku. Dalam sebuah pertandingan it's only normal saudara itu expect yang namanya tantangan, ada yang namanya rintangan, ada yang namanya bahkan penghambat, it's only normal. Jangan jadi naif dan sehingga ketika masalah itu datang dalam kehidupanmu kau mundur. Yang mengerti katakan amin. Jangan jadi naif dan ketika diizinkan tantangan dan halangan terjadi, engkau kecewa dengan Tuhanmu dan menyalahkan Tuhanmu. It's only normal. Tapi di dalam semuanya itu justru saya berdoa ya saudara, ada spirit di keluarga Allah yang berkata, oh semakin aku dihambat, semakin aku merayap. Semakin aku dihambat justru semakin berkembangnya halus lebih lagi. Oh spirit yang seperti itu. Saya berdoa ada atas hidup saudara di tempat ini, boleh tepuk tanganmu yang paling meriah buat Raja di atas segala raja. Spiritnya harus seperti itu. Kenapa saudaraku? Justru setiap masalah, tantangan, halangan yang diizinkan, kalau saudara melihat dengan kacamata yang benar, adalah sebuah kesempatan engkau melihat pertolongan Tuhan yang dahsyat. Kesempatan engkau melihat keajaibannya dinyatakan di depan matamu. Saya itu punya kebiasaan dalam hidup saya saudaraku, every time I experience, saya mengalami tantangan saudara. Saya itu selalu ngatain di dalam hati saya seperti ini, Lord,
Oh, one more chance. Satu kesempatan lagi aku bisa melihat keajaiban Tuhan. Instead of seeing it di dalam kacamata, ya masalah lagi gitu kan. Ya apa lagi. Tapi saya membiasakan sampai itu menjadi seperti kayak natural ya saudara. Itu habit yang sudah terbangun. Saya selalu belajar untuk mengatakan, one more chance Lord. I got to see your glory. Dan setiap kali endingnya saya melihat kemenangan, saya akan berkata, one more victory. Saya akan berkata, oh one more testimony. Satu lagi kesaksian. And in the end apa saudaraku? Namanya dipermuliakan. Oh boleh tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Setidaknya itu yang saya lihat terjadi di dalam kehidupan Yusuf. Hari ini saya akan membawa saudara untuk belajar dari satu kehidupan ini yang saya admire. Really, truly I admire kehidupan anak muda ini saudara. Yusuf saudaraku, bagaimana semakin dia dihambat, semakin dia merayap. Semakin dia dihambat bu, sayapnya tumbuh. Saya ajak saudara langsung kita buka yuk. Ayat yang istimewa saudara, saya berharap ketika nanti saudara membaca ayat ini satu demi satu, ini memberikan kepada saudara sebuah perspektif yang baru tentang kehidupan Yusuf. Yuk, Kejadian pasalnya yang ke-49, ayatnya yang ke-22 sampai ayat 26. Sekalipun saudara bisa lihat di depan saudara, it's okay. Buka Alkitab saudara dan saya ajak stay di situ dulu ya. Ini yang namanya di dalam Alkitab itu saudaraku, di dalam ilmu tafsir kita mengenal beberapa jenis tafsir saudara. Saya akan mengajak saudara jenis tafsir yang ini yang sering ditanyakan banyak orang. Tafsir langsung dari ayatnya, kayak gitu. Kita akan melihat dan membaca satu demi satu dari ayatnya berurutan saudara. Ayat 22 yuk. Yusuf adalah seperti pohon buah-buahan yang muda. Dalam bahasa Inggrisnya ayat ini berbicara kayak begini saudaraku. Joseph is like a fruitful bough. Maksudnya gimana? Yusuf itu seperti dahan yang berbuah lebat. He is a fruitful bough. Hidupnya itu produktif saudaraku. Tapi seperti yang saudara ketahui, dalam kehidupan Yusuf tantangannya itu banyak Pak. Terus menerus di depannya itu dia berjumpa dengan tembok penghalang. Begitu banyaknya tembok-tembok yang dialami Yusuf, kalau kebanyakan orang sudah akan menyerah loh. Kita orang Kristen di sini berapa banyak di sini yang terus menerus ikut ibadah setiap hari Minggu pasti kenal kan ceritanya Yusuf. Apa yang dialami Yusuf? Most of the time orang akan menyerah. Tapi hebatnya ayat ini tuh ngomong, si dahan muda itu menempel pada mata air. Dia nempel. Artinya apa saudaraku? Sekalipun dia masih muda, dia terus menyerap kekuatan. Dia terus nyerap. Doa saya di tempat ini tidak ada yang lepas dari dahan pokok anggur itu. Sebagai batang, sebagai dahan, sebagai carang engkau nempel kayak perangko. Sehingga setiap gisi-gisi, setiap urapan, setiap kekuatan itu mengalir dalam kehidupanmu. Dan sebagai akibatnya apa saudara? Lihat, amazing. Sekalipun Yusuf yang muda ini, di depannya itu banyak tembok penghalang. Akan ada momen tertentu orang tuh ngomong kayak gini, mau berapa lama ya? Oh kayak gini terus gitu. Tapi lihat saudara, karena dia nempel pada mata air, dahan-dahannya naik mengatasi tembok. Come on, buat saya ini ayat menarik saudaraku. Ini ayat sangat menarik sekali buat saya. Dahan-dahannya naik mengatasi tembok. Wow. Saya nggak tahu dengan saudara ya. Tapi in case ada di antara saudara yang saudara ngerasa your life,
Is miserable, kehidupan saudara itu kayak banyak banget masalah kayak gitu saudaraku. Boleh nggak kita ingat-ingat lagi yuk. Yusuf itu dijual oleh saudaranya sendiri loh saudara. Pengkhianatan macam apa yang paling luar biasa selain dari orang terdekat saudara yang mengkhianati saudara? Itu rasanya kayak apa saudara? Boleh nggak? Need I remind you, Yusuf difitnah oleh istri bosnya sendiri yang notabene karena hidup Yusuf, pekerjaan bosnya, perusahaan bosnya maju pesat di tangan Yusuf. To make it even better saudaraku, Yusuf dilupakan oleh seseorang yang berhutang nyawa kepada dia. Nggak main-main loh saudara. Juru minuman kalau bukan karena Yusuf nggak akan keluar itu dari penjara. Dia yang akan digantung. In case ada sebagian dari saudara yang terlalu naif di dalam kehidupan saudara dan berpikir orang yang saudara tolong akan berterima kasih kepada saudara. In my life, that's not always the case. Ada banyak orang yang hidupnya saya tolong, yang menusuk saya dari belakang. I'm so sorry saudara to say it. Tapi saya berharap jenis kekristenan yang muncul di tempat ini adalah orang-orang yang seperti Yusuf yang semakin dihambat. Semakin engkau merayap naik. Dahan-dahanmu naik mengatasi tembok. Karena justru di tengah masalah dan tantangan saudara, to be honest, disitulah you learn to be tough. Saudara nggak learn to be tough di tengah keadaan baik, how can you? Semua orang melakukan hal yang baik kepada saudara dan saudara berkata, oh ya, I learn to be tough. Nggak mungkin. You learn to be tough ketika kau dikhianati. You learn to be tough ketika someone you help forget and step you from the back. Yang saya takjub ya saudaraku, kenapa I admire anak muda ini saudaraku. Masalah dan tantangan bu, it doesn't break him. Saya melihat banyak orang ya saudaraku, either problem can break you, atau kalau itu enggak break you, it leave you bitter. Itu membuat saudara jadi pahit. Tapi doa saya ya, go above your problem. Go above your problem. Sama seperti dahan itu naik mengatasi tembok-tembok masalahmu. Go above it. Don't be bitter. Don't be broken. Dihambat. Semakin merayap. That's the spirit. Once again jadi. Kalau mau tepuk tangannya lebih dahsyat lagi buat raja di atas segala raja. Jadi atas hidupmu. Kita lanjut ya saudaraku. Ayat 23 ngomong gini. Walaupun pemanah-pemanah telah mengusiknya dan memanahnya dan menyerbunya. Artinya gini saudaraku. Ada masalah itu yang bentuknya seperti tembok. Dia tuh ngalangin saudara, tapi dia diem aja gitu. Pokoknya dia ngalangin aja deh langkahnya saudara. Setiap kali saudara mau melangkah menuju rencana Tuhan, ada aja penghalang. Tapi nanti dulu saudaraku, memangnya masalah cuma satu macam. Ada jenis yang lain, dia memanah. Kalau yang tembok itu diem, yang ini nyerang. Dia akan cari cara, bukan hanya memanah, dia itu kayak mengusik gitu, nyebelin gitu.
ini aja diserangin terus, serangin lagi. Dan dikatakan memanahnya dan menyerbunya. Jadi ada jenis masalah Pak. Itu yang akan benar-benar menyerbu saudara. Kalau bisa dia akan menghancurkan hidup saudara. Ayat 24, lihat. Ayat ini menarik sekali buat saya saudaraku. Kita lihat yuk, ayat 24. Namun panahnya tetap kokoh. Dan lengan tangannya tinggal lihat. Lihat apa yang dikerjakan masalah dalam kehidupan Yusuf. Namun apa? Panahnya tetap kokoh. Saya tanya dulu saudaraku. Oke, saudara baca ayat ini kan? Ini ayat bukan dari saya loh. Ini dari Kejadian. Oke. Panahnya tetap kokoh. Saya tanya, berarti Yusuf pegang panah enggak? Panahnya tetap kokoh. Yusuf pegang panah enggak? Saya tanya, Yusuf diserang, dia pegang panah enggak? Pegang dong. Orang panahnya Yusuf tetap kokoh kok. Berarti dia pegang panah kan? Saya tanya, itu panah punya fungsi apa saudara? Buat hiasan? Halo? Yusuf diserang nih, kan? Oke ya. Alkitab ngomong, panahnya tetap kuat. Ini bicara tentang Yusuf kan? Tangannya tinggal lihat, berarti ini kan Yusuf kan saudaraku. Dia pegang panah ya. Oke, dia pegang panah. Saya tanya, kegunaannya panah buat apa? Hah? Ting, ting gitu. Panah buat apa? Nyerang. Loh sorry loh saudara, in case saya salah mentafsirkan. Yusuf pegang panah. Panahnya kokoh. Buat hiasan, biar keren. Panahnya buat apa? Dalam kehidupan saudara, saudara akan dilatih untuk berperang. Come on, ada waktunya saudara diam. Tapi ada waktunya Tuhan akan membawa saudara dapat hikmat, saudara nyerang balik. Jangan ngomong sama saya dengan naif, pastor. Bukankah orang Kristen ditampar pipi kanan kasih pipi kiri? Saya akan membawa saudara memahami ya saudaraku, bahwa Alkitab itu punya banyak faset. Doa saya ketika semakin engkau mengenal faset demi faset ya, engkau enggak naif. Satu ayat ngomong, jadilah engkau tulus seperti merpati. Tetapi di ayat yang sama juga dikatakan apa? Jadilah engkau cerdik seperti Yusuf. Enggak megang panah terus itu jadi hiasan saudaraku. Tangannya dilatih sampai di titik tertentu. Ayat ini mengatakan tangannya tinggal lihat. Akan ada orang-orang di tempat ini ya, masalah, tantangan, rintangan, itu bukan menghancurkan engkau, itu membuat tanganmu tinggal lihat. Staminamu terbentuk saudaraku. Oh, ketika masalah itu datang beruntun, tanganmu tinggal lihat, engkau harus terus melemparkan panah-panah itu, tanganmu tinggal lihat. And that's why kadang dalam kehidupan kita Tuhan izinkan masalah terjadi. Karena engkau tidak dibentuk ya saudaraku dari keadaan nyaman. Keadaan nyaman tidak membuat saudara jadi tangannya itu tinggal lihat. Come on. By the way saudara, bicara soal masalah, saya tuh menemukan ada tiga macam masalah ya. Ada masalah yang memang muncul dari serangan iblis. In case saudara nggak aware ya, saya ingin mengatakan ini saudaraku. Jangan berharap iblis itu akan jadi cheerleader buat saudara. Yes, you can do it, yes. No. Di saat yang memungkinkan, dia akan menyerbu. Jadi masalah pertama, yes, bisa terjadi karena ada serangan musuh. Tapi ada jenis masalah yang kedua, adalah masalah yang memang diizinkan Tuhan terjadi, yes. Itu jenis masalah yang saudara akan membentuk stamina saudara, akan mempertajam saudara. Tapi sorry, ada jenis masalah ketiga. Yang ini terjadi kepada banyak orang Kristen. Masalah terjadi karena kebodohan kita. Senggol kiri kanan, saya enggak bicara tentang kamu. Berapa banyak masalah terjadi karena foolishness.
kebodohan. Pastor, what do you mean? Alkitab jelas mengatakan loh saudaraku, jangan menjadi penanggung hutang sesamamu. Tapi banyak yang datang sama saya ngomong, Pastor, saya enggak tega. Kan firman bilang kasih. Firman yang sama yang bilang kasih juga firman yang sama yang bilang jangan menjadi penanggung sesamamu. Tapi setelah terjadi, meledak, orang yang saudara tolong lari, saudara yang nanggung hutangnya, saudara bilang, Tuhan, kenapa kau izinkan ini terjadi? Sekarang saudara bisa ketawa sama saya kan? Maafkan saya saudaraku, senggol kiri kanan. Jangan saya yang ngomong, tapi karena kebodohan kita. Saya mau ngomong gak enak saudara. Tapi yes, nanti kita akan belajar saudara. Dalam hidup kita harus bertumbuh dalam hikmat. Karena seringkali masalah terjadi bukan karena iblis, bukan karena Tuhan. Kebanyakan our own foolishness. Kebodohan kita sendiri. Hari ini ya saudaraku, saya berdoa. Dari kisah Yusuf ini ya kita belajar. Panahnya tetap kokoh, lengan tangannya tinggal lihat. Masalah tidak lagi menghancurkan engkau. Keluarga Allah boleh ya, sejak dari hari ini, jangan terlalu gampang cengeng ya. Yang mengerti katakan amin. Jangan naif ya. Jangan berpikir jadi orang Kristen hidupnya jalan tol. Gak ada masalah. No. Sejak dari hari ini, munculkan satu habit. Setiap kali masalah datang kau berkata, thank you Lord. Satu lagi kesempatan aku melihat kemuliaan-Mu dinyatakan. Satu lagi kesempatan aku belajar. Satu lagi aku punya kesempatan tanganku dilatih jadi lihat. Tapi coba perhatikan saudaraku, ayat ini menariknya ngomong gini. Panahnya tetap kokoh, lengannya tinggal lihat. Karena apa saudara? Lanjutin nih, kalau baca ayat itu kayak gini nih saudara caranya. Apakah karena Yusuf hebat? Apakah karena Yusuf orang anak muda yang luar biasa Pak? That's true. Tapi lihat ayat ini ngomong, oleh pertolongan yang maha kuat. Jadi Yusuf bukan kuat dari dirinya sendiri. Tangannya jadi kuat bukan karena dia hebat. Tapi oleh pertolongan yang maha kuat. Doa saya oleh pertolongan yang maha kuat. Engkau jadi kuat. Oh aminnya yang paling keras. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Itu sebabnya ketika masalah terjadi atas hidupmu boleh gak saya minta saudara. Lari yuk ke yang maha kuat yuk. In case di sini ada orang-orang yang berkata, Pastor saya sudah gak kuat. Kekuatan manusia terbatas Bapak Ibu. Bukan hanya saudara kok, saya juga sama. Levelnya beda-beda, tapi sama aja kok. Setiap orang ada waktunya kita tuh ngomong, Pastor aku sudah gak kuat lagi. Tapi firman itu mengatakan, oleh pertolongan yang maha kuat. Kalau engkau gak kuat, lari, ada yang maha kuat, cari dia. Kenapa? Lihat, yang maha kuat itu adalah pelindung Yakub. Maksudnya pelindung itu gimana saudaraku? Diizinkan, di tengah masalah, tapi diprotek. Halo? Seru gak sih? Seru loh. Ngelihat begitu banyak ini terjadi, tapi saudara diprotek dan saudara lihat kiri kanan, saudara bilang, ya ampun Tuhan, Tuhanku hebat ya. Seru loh. Dia adalah pelindung Yakub. Berbicara apa? Bukan hanya di kehidupan Yusuf. Dia membuktikan dirinya kepada nenek moyang sebelum-sebelumnya. Dia setia bahkan atas hidupmu, atas anak-anakmu, atas cucumu. Dia setia. Perlindungmu bukan berhenti hanya pada engkau. Tapi dia melindungi anak cucu keturunanmu turun sampai keturunan berikutnya. Dia setia.
Dia bukan hanya pelindung Yakub, sebab gembalanya. Gembala itu gimana saudara? Di tengah serangan, di tengah masalah, yang namanya gembala dituntun ke kanan, ke kiri. Ketemu sama si A, ketemu sama si B. Begitu ada yang mau nyelakain lagi dilindungi. Terus dituntun lagi. Nyenengin gak sih saudara berjalan sama Tuhan kayak gitu tuh? Hah? Ada di sini yang mau menghindari masalah. Jangan dihindari Bapak Ibu. Masalah kalau dihindari lagi. Percaya saya. Cepat atau lambat saudara hindari. Di tempat lain muncul. Jangan dihindari. Grow strength yuk. Grow strength karena saudara gak sendirian kok. Ada pelindung, ada gembala. Bukan hanya dia melindungi, dia gembala. Dia gunung batu Israel. Pak, gunung batu adalah tempat di mana engkau bisa berlari dan di situ kau aman. Saudara pernah dengar satu binatang yang namanya kambing, apa namanya itu, kambing batu itu loh saudaraku. Nah, dia itu lucu. Kalau saudara lihat, saya lupa ya. Ketika saya dulu pernah ke taman safari kayaknya ada deh jenis kambing itu saudaraku. Dia tuh sukanya di atas gunung-gunung batu itu saudara. Nah di situ nggak ada yang bisa nyentuh. Dia gunung batumu. Di tengah masalah bukan hanya dia akan melindungi engkau. Dia izinkan kau ngalami. Tapi habis itu dituntun. Engkau jadi cerdik, engkau jadi smart. Di saat bersamaan dia terus ada kokoh dari zaman dulu sampai sekarang. Dia terbukti. Senggol kiri kanan, jangan takut lagi masalah. Masalah bukan untuk kau hindari. Boleh ya saudaraku ya. Masalah bukan menghancurkan engkau. Sekarang kalau kita sudah tahu hidup itu jadi menantang. Hidup itu jadi seru. Berjalan bersama yang maha kuat. Boleh tepuk tangannya yang paling meriah. Kita lanjutkan ya. Ayat ini semakin menyenangkan saudara. Oh, firman hari ini nih. Jangankan saya sangat diberkati saudaraku. Saya sangat diberkati. Ayatnya yang ke-20. Kita lanjut ya, ayatnya yang ke-25, ayat 24 tadi ngomong gini. Yakub kenapa tangannya kokoh, panahnya tetap kokoh dan tangannya tetap tinggal lihat. Oleh pertolongan yang maha kuat. Tapi ayat 26 ngomong, ini kan ayat 25 masih bergabung ya saudaraku. Oleh Allah ayahmu yang menolong engkau. Jadi dia bisa kuat karena ada Allah ayahnya yang menolong dia. Dan oleh Allah yang maha kuasa. Nah ini menarik lagi saudaraku. Dalam bahasa aslinya Allah yang maha kuasa ini adalah Allah El Shaddai. Saya akan memperkenalkan kepada saudara akan satu nama Allah yang sangat unik ini. Sangat unik sekali. Allah El Shaddai buat gereja kita, nama ini sangat familiar saudaraku. Karena sebelum gereja kita di kota Solo menjadi gereja, kita itu adalah persekutuan yang namanya El Shaddai. Berapa banyak dari saudara yang datang ke Solo waktu Yusi kemarin, boleh lambaikan tangan? Oke, terima kasih turut tangan saudara. Mungkin sebagian dari saudara yang notice di gereja kita itu masih ada tulisan nama El Shaddai. Nah, maka saudara mungkin tanya sama saya, pastor namanya tuh keluarga Allah atau El Shaddai? Nah, El Shaddai itu adalah ketika kita dulu masih persekutuan doa saudara. Namanya El Shaddai. Dan nama El Shaddai itu satu-satunya nama Allah yang punya karakteristik seorang wanita saudara. Tapi izinkan saya mengatakan ini, your God is not a woman. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti aminnya lebih dahsyat lagi. Dan Allah El Shaddai ini ya saudaraku. Allah El Shaddai ini coba saudara lihat. Oh menyenangkan sekali. Kalau saudara mengenal faset-fasetnya dari Allah. Saudara kaya. Yang mengerti katakan amin. Hidupmu tidak akan kekurangan apapun. If you know him. Allah El Shaddai ini yang dia lakukan. Kalau saudara mengenal Allah yang satu ini yang dia lakukan. Yang memberkati engkau dengan berkat dari langit di atas. What does it mean? Open heaven. El Shaddai
itu memberkati engkau dari berkat langit yang di atas, open heaven. Sekali heaven terbuka, ada orang-orang yang berusaha untuk menghalangi saudara pun, berkat dari atas tidak akan pernah berhenti raining in your life. Saya tidak tahu ya di tempat ini apakah sebagian, karena kadang gereja kita diserang dengan sebutan gospel prosperity, saudaraku. I don't know ya. Saya tidak tahu apakah karena saya memberitakan ini, saya disclaimer ya saudaraku ya. Saya memberitakan ini doesn't mean that, oke. Kalau saya loh saudaraku, saya pribadi ya. Saya percaya ada momen di mana kita itu harus bayar harganya, yang mengerti katakan amin. Dan by the way, gereja kita mengajarkan untuk berani habis-habisan buat Tuhan. Gereja kita mengajarkan kekudusan. Tapi bolehkah saya katakan, the same God that is holy, the same God that sacrificed his life, also the same God that bless your life. Boleh nggak kita mengenal fasetnya Tuhan semakin kaya, saudara? Yang mengerti katakan amin. Yes indeed, dia Allah El Shaddai, berkatnya dari atas, dibuka open heaven saudaraku. Serangan boleh ada. Pernah ngalami enggak? Ngadepin serangan tapi tidak kekurangan. Ada aja berkat dari sana, dari sini, dari mana Tuhan bukakan. Open heaven. Tapi Allah El Shaddai bukan hanya open heaven, lanjut yuk. Dengan berkat samudra raya yang letaknya di bawah. Ini apa saudara? Dia memberkati engkau dengan berkat samudra raya yang letaknya di bawah. Letaknya di bawah itu berbicara tersembunyi. Betul ya? Letaknya di bawah itu berbicara tidak terlihat. Bolehkah saya katakan dalam hidupmu ada yang namanya hidden treasure? Harta terpendam. Yang menanti engkau untuk buka itu harta. Tapi seringkali harta itu tidak akan muncul saudaraku ketika kau menyerah. Harta itu adalah reward bagi orang-orang yang tidak menyerah dalam perjalanan kehidupannya. Dia akan menemukan selalu ada hidden treasure yang Tuhan sediakan atas hidupnya. Dan kalau itu engkau aminnya yang paling keras. Boleh aminnya yang lebih dahsyat lagi saudaraku. Dan tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Dia selalu sediakan hidden treasure. Dalam setiap masalah selalu ada hidden treasure. Senggol kiri kanan, kalau gitu kenapa masalah dihindari? Apa enggak menyenangkan sih saudaraku? Melihat semua keajaiban itu di depan mata saudara. Buat apa dihindari? Buat apa takut masalah? Selama saudara tahu cara melatih tanganmu untuk berperang. Saudara tahu kebenaran firman ini. Dengan berkat buah dada dan kandungan. Inilah yang saya katakan. Satu-satunya karakteristik Allah. El Shaddai. Shad itu artinya buah dada saudaraku. Pastor ini ayat maksudnya gimana? Saya tidak bicara pornografi ya saudaraku di sini. Tapi ada satu karakteristik Allah di dalam El Shaddai. Dia itu adalah seorang ibu yang menyusui anaknya. Dia adalah seorang ibu yang merawat anaknya dari kandungan sampai anak itu tumbuh dewasa. Bolehkah saya katakan ini kepada saudara? Dia yang menyusui engkau, dia yang merawat engkau, tidak akan membiarkan engkau sendirian. Seorang ibu saudaraku yang menyusui anaknya. Ibu-ibu di tempat ini tahu apa yang saya maksudkan. Menyusui anak itu enggak gampang. Bolehkah saya tanya di sini? Adakah ibu-ibu di sini yang memberikan ASI kepada anak-anaknya? Boleh lambaikan tangan. Oke, saya melihat dengan bangga Bapak, ibu-ibu. Angkat tangan saudara. Engkau yang memberikan ASI kepada anakmu, lambaikan tanganmu. Wow, I'm so proud of you. Boleh kita kasih tangan, tepuk tangan saudaraku. Kepada ibu-ibu yang berjuang, karena saya tahu pejuang ASI itu enggak gampang.
Tapi seorang ibu yang membesarkan anaknya, memberinya makanan, dengar ini saudaraku, dia tidak akan pernah membiarkan engkau sendirian. Dia akan memastikan engkau sampai ke tempat tujuanmu. Dari jauh dia akan terus menuntun engkau, dia akan melihat sampai engkau mencapai tujuanmu. Dia yang melahirkan engkau ya saudaraku, akan memastikan engkau menyelesaikan perjalananmu sampai akhir. That is Him. Itu Tuhan yang kau sembah. Pertanyaannya sekarang, ayat 26 kita lanjutkan dulu ya saudaraku. Lihat ini ya saudara. Berkat ayahmu melebihi berkat gunung-gunung yang sejak dahulu, yakni yang paling sedap di bukit-bukit yang beradat abad-abad. Bolehkah ini yang jadi iman kita? Dalam hidupmu ada special blessing. Karena di sini dikatakan paling sedap di bukit-bukit yang berabad-abad. Semua itu akan turun ke atas kepala Yusuf, ke atas batu kepala orang yang teristimewa di antara saudara-saudaranya. Enggak salah kan saudara kalau kita imani itu jadi atas hidup kita? Berapa banyak yang berkata dalam hidupmu, Tuhan atas hidupku, batu kepalaku ini adalah batu kepala orang yang spesial di antara saudara-saudaranya. Saya enggak tahu saudaraku, mungkin ada sebagian yang berkata, Pastor kok curang. Tapi saya berdoa ada sebagian juga yang berani berkata, jadi pastor atas hidupku. Batu kepala ini adalah batu kepala yang spesial di antara saudara-saudaranya. Doa saya ya saudaraku, yang seperti ini jadi atas hidupmu. Pertanyaannya sekarang, Pastor gimana Yusuf bisa ngalami semuanya itu? Saya tanya saudara, apakah Yusuf mengalami semuanya itu dari karena nggak ada masalah? Hah? Enggak, yakin. Karena ada banyak orang yang berpikir seandainya tidak ada masalah dalam hidupnya, maka hidupnya akan baik-baik. Boleh nggak pemikiran itu dihilangkan saudara? Karena ternyata Yusuf itu punya sangat banyak masalah. In case ada di sini yang hampir menyerah. Hari ini saya mau berkata kepada saudara, masalah tidak boleh menghancurkan engkau. Pertanyaannya, kenapa kok bisa Yusuf mengalami semuanya itu saudaraku? Kita belajar ya, yang pertama. Kenapa Yusuf itu jadi pribadi spesial yang terima berkat yang spesial? Karena Yusuf punya jiwa yang spesial. Hatinya spesial, jiwanya spesial. Pastor, maksudnya jiwanya spesial gimana? Dia tidak mengizinkan masalah jadi trauma dalam hidupnya. Karena banyak orang saya lihat ya saudaraku, ngadepin masalah berkemenangan, dia pas, dia bisa melalui, tapi muncul scar, trauma. Banyak yang akhirnya pahit. Yusuf enggak. Doa saya hari ini ada orang-orang yang berbesar hati melepaskan pengampunan saudara. Come on. Because indeed atas orang-orang yang seperti ini, batok kepalanya ini saudaraku. Alkitab tuh kalau ngomong mantep ya saudara. Batok kepalanya. Ada berkat yang spesial atas jiwa yang spesial. Jiwa yang pahit membuat pipa berkat itu tersumbat. Gak bisa saudara. Kalau Yusuf pada saat itu tidak mengambil keputusan melepas pengampunan atas saudara-saudaranya, sampai di situ saja berkat Yusuf. Tapi karena dia berkemenangan atas pahit hatinya, dia bersih bu hatinya. That is your decision. Itu keputusan kita saudara. Biar hati ini bersih. Kalau masih ada, saya tahu di tempat ini, life is not always fair saudaraku.
Tapi boleh nggak toh, saya tuh suka sekali satu perkataan ini saudara. When life give you lemon, lemon itu kalau orang Indonesia bilangnya apa? Jeruk nipis. Lebih gampang ya. When life give you lemon, jeruk nipis itu apa saudara? Kecut. Pahit kadangkala ya. Ketika yang diberikan kehidupan kepadamu adalah lemon, make it lemonade. Lemonade itu apa saudara? Minuman yang menyegarkan. Boleh nggak? Life is not always fair. Tapi ubah itu yuk. Ubah itu. Di dalam jiwa yang bersih, di dalam jiwa yang spesial, ada berkat yang spesial. Yang kedua saudaraku, kenapa jiwanya Yusuf itu disebut spesial? Kita buka yuk. Kejadian pasalnya yang ke-39 ayatnya yang ke-21 sampai 23. Lihat ini saudara. Kenapa ada berkat buat Yusuf yang spesial? Karena ini. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setia kepadanya. Dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf. Karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Yusuf itu punya kepribadian, punya apa sih saudara? Jiwa yang gini saudaraku, ada hikmat Tuhan dalam hidupnya. Bolehkah saya katakan ini? Masalah itu bukan, ini saya sering katakan ini. Masalah itu bukan the real masalah. The real masalah adalah cara saudara menghadapi masalah. Saya ulang ya. Masalah itu akan selalu ada. Tetapi masalah itu bukan masalah yang sesungguhnya. Masalah sesungguhnya adalah how you deal with problems. Itu bisa jadi masalah saudara. Sama-sama ada masalah nih ya, customer rewel. Kan? Yang namanya customer rewel, every single day saudara akan menghadapi. Bukan itu masalahnya. Masalahnya bagaimana saudara menghadapi customer rewel ini. Ketika saudara sedang di sini penuh. Customer rewel, saudara langsung bentak-bentak. Saudara habisin. Saudara berpikir terserah, ini sudah gak jadi customer saya juga gak masalah. Tapi setelah selesai, nyesel. Kok tadi saya gitu ya? Nah, dalam hidup ini ya saudaraku, beberapa minggu yang lalu firman Tuhan berbicara, grow in wisdom. Yusuf terima berkat begitu rupa karena dia grow in wisdom. Pastor, saya orangnya kurang berhikmat. Gimana caranya saya bisa berhikmat? Senggol kiri kanan. Baca Alkitabnya. Nggak ada cara lain. Boleh ya saudara? Pastor, saya nggak punya waktu baca Alkitab. Saya sibuk, orang Jakarta, pastor, pahamlah, wajar orang Jakarta sibuk. Ada satu pendeta yang pernah mengatakan ini kepada saya dan saya sangat setuju. Kalau engkau nggak punya waktu untuk baca Alkitab, dimaklumi. Lebih tepatnya bukan nggak punya waktu. Kalau engkau malas baca Alkitab, pastor, jangan keras-keras. Lah udah ditabrak aja kadang nggak bertobat tuh saudaraku. Apa saya lindes aja saudara? Kalau engkau malas baca Alkitab, oke lah. Tapi tidak ada alasan engkau nggak dengar firman. Saya ulang ya. Saudara boleh mungkin nggak baca Alkitab, tapi bisa lo denger. Saya tanya dalam sehari. Jangan bilang kepada saudara nggak punya waktu buka Instagram. Jangan bilang sama saudara nggak punya waktu lihat YouTube.
Kalau ada di sini boleh angkat tangan saudaraku. Saya pengen tahu waktu luang saudara apain itu. Jangan bilang sama saya saudara nggak sempat lihat TikTok. Ini kok tiba-tiba semuanya kok senyum-senyum diem ya saudara. Masih ada yang berani ngomong sama saya sibuk? Selama saudara masih sempat lihat TikTok, masih sempat buka IG, sempat Facebookan, masih sempat lihat YouTube, senggol kiri kanan, bisa denger firman. Pastor gimana caranya? Ya ampun saudaraku, itu YouTube itu banyak loh, ayat-ayat Mazmur banyak kan? Gimana cara carinya Pastor? Saya gaptek, tinggal diketik Bapak Ibu. Tulis aja, Mazmur. Nanti keluar. Bahkan ketika saudara tidur, itu setel aja, dia akan bicara terus. Dan di situ ada hikmat Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Dari situlah engkau belajar berhikmat. Oh yes. Dan itu akan membuat your life much easier. Yang kedua, yang membuat Yusuf istimewa saudaraku. Yang kedua karena Yusuf punya kepribadian istimewa. Kepribadian yang seperti apa? Yusuf bisa dipercaya. Tadi ayatnya kita baca. Orang masuk di penjara kira-kira menurut saudara loh bisa dipercaya enggak? Setidaknya, maafkan saya disclaimer dulu saudaraku. Kalau nanti dianggap salah ya, tapi setidaknya konotasinya orang kalau masuk di penjara, semudah itukah dipercaya? Tapi ayat yang baru saja kita baca tadi menyatakan saudaraku, ngomong dengan jelas kepala penjara tidak mencampuri. Berarti sepakat enggak Bu, kalau saya mengatakan Yusuf bisa dipercaya? Sepakat ya? Ada orang-orang yang dalam hidupnya ya saudara dikasih tugas, you get things done. Ada orang-orang yang dikasih tugas, banyak alasannya. Bapak Ibu pernah ketemu yang kayak gini enggak? Hah? Banyak katanya saudara. Aduh sorry, saya nggak bisa ini. Karena tadinya saya begini loh. Sorry, jalanan macet. Di Jakarta siapa yang nggak tahu jalanan macet saudaraku? Saudara mengerti yang saya maksudkan? Dan Amsal mengatakan ini saudara, lihat ini saudara. Amsal 28 ayatnya yang ke-20 mengatakan, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Saya balik. Berapa banyak di sini yang mau dapat banyak berkat? Wow, langsung. Senggol kiri kanan. Jadilah orang yang dapat dipercaya. You deliver. Kalau ngomong ditepati. Jangan jadi orang ngomong A, nanti rugi, A-nya jadi B. Rugi telen tuh ludah. Yang mengerti katakan amin. Orang bisnis tahu apa yang saya katakan. Kalau saudara mau bisa dipercaya, rugi telen. Sekali saudara ngomong, pegang perkataan saudara. Karena kepercayaan itu besar, harganya itu mahal saudara. Kepercayaan itu enggak saudara dapat dalam sehari. Kepercayaan itu label yang saudara dapat dari histori kehidupan. Orang yang dipercaya, berkatnya besar. Amin, Bapak Ibu. Kita lanjut ya, kita lanjut yang berikutnya lagi ya. Apa yang menarik dari kepribadian Yusuf? Yusuf bisa membawakan diri dengan baik. Pastor, apa ada ayatnya? Ada loh. Ada saudara. Kejadian 41 ayat 14 ngomong gini. Kemudian Firaun menyuruh memanggil Yusuf. Segeralah ia dikeluarkan dari tutupan penjara ya saudara maksudnya. Ia bercukur dan berganti pakaian lalu pergi menghadap Firaun. Ada banyak orang mengatakan kepada saya seperti ini, Pastor, bukankah Tuhan melihat hati? Saya sangat setuju dengan saudara. Tuhan melihat hati. Diulang lagi kata-katanya saudaraku. Tuhan melihat
hati. Yang melihat hati siapa? Tuhan. Kita siapa? Manusia. Yang melihat hati? Tuhan. Manusia melihat rupa. Jadi jangan bilang sama saya, Pastor, Tuhan melihat hati. Betul. Tapi manusia melihat rupa. Yusuf menghadap Firaun, enggak ngawur loh saudara. Dia keluar dari penjara loh. Alkitab mencatat, dia bercukur, dia ganti pakaian, dia proper menghadap Firaun. Senggol kiri kanan. Kalau ke gereja, proper saudaraku. Yang mengerti katakan amin. Pastor, kalau dandan cantik itu mahal. Halo? Tidak harus selalu mahal saudaraku. Segala sesuatu ada tingkatan. Kalau saudara bisa afford lebih, ya puji Tuhan. Tapi rapi will do. Yang mengerti katakan amin. Jangan cari pekerjaan, bos saya melihat hati. Yang melihat hati itu siapa? Tuhan. Oke ya, maafkan saya ya Bapak Ibu. By the way saudaraku, ada berkatnya loh ketika kita itu proper. Jangan-jangan ketika saudara proper di gereja dapat pasangan hidup loh. Yang mengerti katakan amin. Aminnya boleh lebih keras lagi. Boleh kita kasih tepuk tangan yang paling meriah. Yusuf hebatnya dia bisa membawakan diri dengan baik. Dia ketemu Firaun dia gak asal. Dia gak hanya sekedar dari penjara, alasan enggak, dia bersyukur, dia ganti baju, dia ketemu dengan Firaun dalam keadaan yang proper. Bolehkah di keluarga Allah ada orang-orang yang bisa menempatkan diri dengan baik? Aminnya boleh yang paling keras, aminnya boleh yang lebih keras lagi. Orang lain akan menghargai saudara kalau saudara bisa menghargai diri kita sendiri. Bahkan bukan hanya itu saudaraku. Bagaimana orang lain menghargai perusahaan saudara adalah dengan dia melihat penampilan saudara. Agak sakit nih ya saudara, jelep. Tapi boleh proper ya. Pastor, proper itu yang dimaksud bagaimana? Senggol kiri kanan. Setidaknya mau ke gereja, mandi. Loh saya gak berlebihan kok saudara. Tapi ada loh yang, Pastor tadi pagi saya gak keburu, langsung. Boleh ya, proper ya saudaraku ya. Setidaknya sudah gosok gigi. Itu kan lagu anak TK ya saudara. Habis apa? Bangun tidur, ku terus mandi. Tidak lupa menggosok gigi. Loh itu kan lagu anak kecil ya saudara. Ini khususnya saya berbicara pada mahasiswa-mahasiswa kalau ada di tempat ini, halo. Proper ya, boleh ya Bapak Ibu ya. Yang kedua, kita tahu menempatkan diri dengan baik. Yang terakhir yuk, ini yang paling penting. Dia ditempatkan di posisi yang terakhir bukan karena dia yang paling akhir, tapi justru yang paling penting. Yusuf punya roh yang istimewa. His spirit is special saudaraku. Bahkan Firaun itu bersaksi tentang rohnya Yusuf. Kejadian 41 ayat 38 sampai 41. Boleh bantu saya? Kita baca ayat ini. Kejadian 41 ayat 38, saudara baca 39, kita berlanjut. Berkatalah Firaun kepada para pegawainya, lihat ini saudara. Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini? Seorang yang penuh dengan roh Allah. Ayat 39 dengan suara keras. Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidakkah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau? Ayat 40, engkaulah menjadi kuasa atas istanaku dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta ini kelebihanku daripadamu. 41 sama-sama, 23. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf apa? Atas kuasa seluruh tanah Mesir, saudara. Kalau mau dibilang nomor 1 penting, nomor 2 penting. Tapi nomor 3 alasan utama Yusuf diangkat.
Yes, saya balik ya. Allah melihat hati. Saudara mau punya penampilan seperti apa? Makanya kadang Alkitab itu fasetnya banyak, saudara. Saudara nggak bisa bilang bahwa, Pastor, gereja kita pernah diserang. Ada sebagian ngomong sama saya seperti ini, Pastor, bukankah Allah itu kasih? Bukankah Allah itu pengampun? Kita nggak ngelakuin apa-apapun, Tuhan tetap kasih kok sama kita. Betul, saudara. Saya setuju. Sebelum saudara melakukan apapun, saudara masih berdosa, dia sudah mati buat saudara. Tapi pertanyaan saya, apakah mau seumur hidup kita kayak gitu, saudara? Iya, Tuhan akan mengampuni. Apakah kita mau terus bikin dia sedih? Pertanyaan saya kan itu. Ataukah kita grow, bertumbuh? Gantian, Tuhan, gimana aku bisa menyukakan hati Tuhan? Bukan berarti ketika kita bertumbuh terus kita ngomong, ya artinya kita capek dong disuruh ini, harus hidup kudus, harus hidup ini, harus apa? No. Kita sudah ditebus dan karenanya kita kepingin membalas kebaikan Tuhan. Yang mengerti aminnya boleh yang paling keras. Tapi itu bukan tuntutan untuk, oh berarti kita harus hidup kudus ya, kita ini itu dan lain sebagainya. No. It's never tuntutan kok saudaraku. Sesederhana Allah itu kudus. Kalau dia kudus menurut saudara, dia senang tinggal di tempat yang kudus atau yang kotor? Jawabannya simpel saudara. Kalau saudara mau, Tuhan itu senang deket-deket sama kita. Bukan berarti Tuhan gak mau dekat kalau kita berbuat dosa, enggak loh saudaraku. No. Beda kan ya saudara? Ada anak, ketika anak saudara masih bayi, saya tanya, apa dia bisa menyenangkan hati saudara? Nyenenginnya dengan cara gimana? Dia bisa kasih saudara uang? Dia bisa lakukan errand untuk hidup saudara. Errand itu maksudnya bisa tolong saudara ngelakuin sesuatu, ngambil belanjaan kayak gitu? No, hanya dengan dia ketawa aja kita udah seneng. Jangankan ketawa, maaf kata kalau perkataan saya kotor saudaraku. Dia kentut aja kita ketawa kok. Bener gak? Bayi kita nih, prut, gitu. Kita kan ketawa saudara. Tuhan juga sama. Ketika kita masih bayi, kita ngelakuin apapun dia itu udah sayang. Karena kita ini anak. Tapi beda dong ketika kita tumbuh dewasa saudaraku. Ada hal-hal yang bisa dilakukan anak yang menyenangkan hati orang tuanya, yang mengerti katakan amin. Level beda ya Bapak Ibu ya. Sehat ya, pengajaran yang sehat ya. Boleh ya, jadi kita dapatnya itu juga menyeluruh, jangan dipotong-potong. Kalau dipotong-potong nanti takutnya salah saudaraku. Hidup kudus itu bukan tuntutan. Hidup kudus itu bagian dari kita kepengen deket sama Bapak kita. Dia yang kudus, senang dengan yang kudus saudaraku. Jadilah engkau kudus sebab dia kudus. Kenapa Pastor? Karena kekudusan itu kemarin ya kita baru belajar ya. Preserve, menjaga kita. Dia akan membawa kita ketika kita jaga hidup kita ya. Roh kita ini jadi bersih. Bersamaan dengan roh kita bersih, Tuhan akan percayakan lebih banyak lagi saudara. Orang yang bersih tangannya, suci hatinya yang bisa naik ke gunung kudusnya Tuhan. Dan di sana engkau mendengar yang diceritakan yang tidak ada orang yang tahu. Tiba-tiba nanti saudara akan tak satu demi satu ya. Tuhan percayakan yang bahkan kau gak pernah berpikir. Itu terjadi, maaf kata saudaraku, sejujurnya saya harus ngomong bukan karena penampilan. Dia Allah yang melihat hati. Saya menyebut nomor 1 loh, saya bukan berkata kepada saudara penampilan gak penting. Saya nyebut nomor 2, tapi kalau saya harus mengatakan kepada saudara nomor 3 lah yang paling penting. Yusuf mendapat semua berkat itu karena rohnya spesial. Berapa banyak dari saudara di tempat ini yang mau hidupnya bisa dipercaya Tuhan besar? Oke? Oh semua angkat tangan, oke. Jangan takut masalah boleh?
Boleh ya? Karena bersamaan dengan kita diangkat besar, ya masalah itu udah kayak temen gitu saudaraku. Kalau saudara takut masalah, ketika dibawa besar, hidup jadi deg-degan terus Pak. Tapi masalah dengan besar itu sudah jadi satu paket saudara. Kenapa? Masalah mengasah engkau, melatih staminamu, sehingga saat engkau dibawa Tuhan besar, bukan karbitan. Kan? Cepat naiknya tapi cepat turunnya, enggak. Dibawa dari glory to a bigger glory. Sepakat ya? Berapa banyak dari saudara yang mau berkata, Tuhan pakai hidupku. Pakai aku jadi besar. Pakai hidupku Tuhan. Sehingga hidup ini glorify your name. Amin. Pakai aku Tuhan. Hidup ini mempermuliakan engkau. Amin. Hidup yang terus mempermuliakan engkau, bersihkan hatiku. Amin. Karena jangan lupa loh saudaraku, Musa yang begitu besar aja ya saudara, nggak masuk tanah perjanjian loh gara-gara itu. Hati-hati, bersihkan terus hati. Amin. Karena bersamaan dengan masalah itu ada kemungkinan hati bisa jadi pahit. Kecewa Pak. In case saudara ke gereja lalu kemudian saudara kecewa dengan sesama rekan pelayanan, atau saudara kecewa dengan leader, atau saudara kecewa dengan pelayan Tuhan. Bersihkan hati yuk, minta sama Tuhan ya. Dibersihkan terus. Hati kita dibersihkan, jangan izinkan ada kata-kata yang negatif. Jangan izinkan ada kata-kata yang menyakitkan itu terus. Meneror saudara terus. Menyakiti hidupmu terus, menghambat hidupmu. Tapi hari ini dibersihkan semua. Hatimu spesial sama seperti Yusuf. Hatimu spesial. Amin. 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 Bahkan ketika diizinkan, kadangkala ya saudaraku, iblis itu bukan nyerang dalam perwujudan iblis loh. Tapi dipakai orang dekat kita, bukan saya ngomong orang dekat kita iblis, enggak. Tapi kadang dia juga enggak sadar Pak. Tapi kadang diizinkan itu terjadi dengan satu tujuan, kita dibentuk. Ya Yesus. Hari ini ngomong sama Tuhan yuk, Tuhan, aku mau kok Tuhan, aku mau dibentuk. Aku mau dibentuk. Bersihkan hatiku kembali Tuhan. Kalau ada kotoran, kalau ada sampah yang sempat menghalangi, berkat itu mengalir dalam kehidupanku, hari ini dibersihkan. Hari ini dibersihkan. Aku lepaskan pengampunan. Aku lepaskan berkat Tuhan. Bahkan berikan kiranya dalam kehidupanku ini Tuhan, hikmat-Mu. Hikmat itu mengalir Tuhan. Hikmat itu mengalir. Orang-orang yang bisa dipercaya. Orang-orang yang bisa dipercaya. Dari tempat ini lahir orang-orang yang rohnya kuat. Orang-orang yang ada roh Allah tinggal dalam hidupnya. Oh Yesus Tuhan. Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat dari tempat ini. Amin. Pakai hidup kami. Amin. Jangan tidak melakukan apa-apa buat Tuhan ya saudaraku. Di keluarga layani anakmu, istrimu, suamimu, keluargamu. Di tempat kerja layani. Jadilah pelayan untuk mereka. Tapi boleh nggak saya ajak juga di gereja? Yuk terlibat pelayanan yuk. Amin. Pastor saya bisa apa? Oh bisa saudara, bisa banyak. Dari hal simple, saudara bisa jadi usher, saudara bisa membantu dengan kelebihan, mungkin saudara yang bisa menyanyi, memuji, bermain musik. Ini waktunya kita do something ya, boleh ya? Do something ya, terlibat di dalam pelayanan. Berapa banyak dari saudara yang mau, boleh angkat tangan saudara? Terima berkat ini di dalam kehidupan saudara. Diberkatilah saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkati keluargamu oleh Tuhan. Amin. Sehat tubuhmu. Amin. Dari ujung kepalamu sampai ke ujung kakimu. Amin. Sehat tubuhmu. Amin.
baik jiwamu. Oh yes, kuat rohmu, panjang umurmu, menceritakan semua kebaikan dan keajaiban Tuhan. Pulang dari tempat ini bawa sukacita, damai sejahtera Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, saudaraku. Persekutuan dengan rohnya yang kudus sekarang sampai selama-lamanya. Engkau yang diurapi, katakan dengan suaramu yang paling keras.